Perkenalan lah, bodo amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mau menjelaskan tentang sistem dan struktur ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Masa transisi dari 1966 sampai 1967. Di dalam masa transisi tersebut terjadi aksi Tritura, Surat Perintah 11, dan dualisme kepemimpinan nasional. Masa transisi 1966 sampai 1967. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut karena kondisi situasi politik menjadi tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno menurun. Tanggal 25 Oktober 1965, mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi dengan nama KAMI yang terbentuk dari anggota HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pimpinan kami berbentuk presidium dengan Ketua Umum Zamroni, PMII. Dalam transisi ini ada juga tokoh-tokoh yaitu Abdul Ghafur, Kosmas Batubara, Subanzee, Hari Silalahi, dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar menyelesaikan kemelut politik yang terjadi. Apa itu aksi Tritura? Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Mahasiswa Pelajar KAPI, KAMI, dan KAPI. Aksi Tritura ini adalah peristiwa gerakan 13 PKI 1965 atau yang disebut G30 PKI merupakan titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Aksi-aksi tuntutan dan penyelesaian seadil-adilnya terhadap pelaku G30 PKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar, yaitu KAPI, KAMI. Kemudian muncul pula KABI dari buruh, KASI dari sarjana, KAWI dari wanita, KAGI dari kalangan guru, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI. Dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahir barisan Front Pancasila, demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah luas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan tuntutan rakyat atau yang disebut Tritura. Pada 12 Januari 1966,
Pada 12 Januari 1966, dipelopori oleh kami dan KAPI, Kesatuan-Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila, mendatangi DPR GR mengajukan 3 buah tuntutan, yaitu 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G13 PKI, dan ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri yang ternyata belum juga memuaskan hati rakyat karena di dalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Januari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrawirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrawirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Rahman Hakim. Sebagai akibat dari aksi itu, keesokan harinya pada 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan kami. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan kami kemudian diteruskan dengan munculnya masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Aksi-aksi tersebut, krisis nasional makin tidak terkendalikan. Protes terhadap pembubaran kami juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali protes terhadap pembubaran kami juga dilakukan oleh Front Pancasila dan meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran kami. Dalam suasana yang demikian, pada 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-abrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina atau RRC, Xinhua. Aksi pada demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga, Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan, dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap yang langsung maupun yang tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden, serta memperhebat pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek British Malaysia. Surat Perintah 11. 3 perwira tinggi diperintahkan untuk membuat Surat Perintah 11 Maret 1966 Superman yang berisi mandat Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan pasca peristiwa G30S.
Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan menuju istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Panglima Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam Insinyur Dr. Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Chairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Brigjen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta izin kepada atasannya, yakni Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang juga merangkap selaku Panglima Kamtib. Pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujui. Brigjen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Legend Soeharto untuk Presiden Soekarno. Legend Soeharto menjawab, sampaikan saja saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti. Latar belakang dari upacara itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor 2 Oktober 1965, setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI antara Presiden Soekarno dan dengan Legend Soeharto terjadi perdebatan pendapat mengenai kunci bagi usaha kemerdekaan pergolakan politik saat itu. Menurut Legend Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan pembubaran PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Masakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika, Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI, asal pendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu pada kesanggupan tersebut. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Zulaimena, dan Dr. Chairul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surah perintah kepada Legend Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau juga Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Legend Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerimaan mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret ataupun Super Semar.
Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokannya setelah menerima surat pemerintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu pun mendapat dukungan dari rakyat. Selain itu, Legend Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikat tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintah, Legend Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadi presidium kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Dr. Ruslan, Dr. Haji Idham Khalid, dan Dr. Zulaimena. Dualisme kepemimpinan nasional. Soekarno sebagai presiden sudah tidak melakukan banyak tindakan-tindakan pemerintahan. Sedangkan Legend Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi merelakan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Sedangkan sebaliknya Legend. Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintah. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966, memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan TAP MPRS. Dengan dijadikannya Super Semar sebagai TAP MPRS, secara hukum Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar Pemimon Besar Revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9, dan aksara berarti huruf atau istilah pidato itu
memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato sebab-sebab meletusnya sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal Angkatan Darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui keputusan nomor 5 MPRS 1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara atau Pelnawaksara. Dalam Pelnawaksara itu, Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan nega dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi dan akhlak. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 11 MPRS 1966. Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin kabinet. Akan tetapi, pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto.
Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelengkap Nawaksara dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Ini kenapa? Running of time. Sementara itu, usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus. Untuk itu, pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI nomor 9 MPRS 1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum sidang umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardy, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara. Karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardy menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardy. Untuk itu disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintah sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. Kemudian Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, Mr. Hardy menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para Panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah 11 Maret 1966. Pada awalnya, Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Namun kemudian sikap Presiden Soekarno melunak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari, draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat Presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum kelima MPRS melalui tab nomor XLIV MPRS 1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih Presiden oleh MPR. Hasil pemilu pengukuhan tersebut telah menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Jika disimpulkan, pada tanggal 25 Oktober 1965, mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi KAMI dengan anggota HMI, PMKRI, PMIII, dan GMNI. Pada tanggal 12 Januari 1970,
aksi Tritura dipelopori oleh kami dan KAPI. Pada tanggal 25 Februari 1966, pembubaran kami oleh Soekarno. Tanggal 11 Maret 1966, pembubaran Semar dan ditandatangani oleh Soekarno. Lalu pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.